Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Andri Masaki, NIM 20051111384 dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas PKO 2B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Baik, dari video kali ini adalah video buat saya yang mata kuliah budaya Riau yang materinya yaitu tentang sastra Melayu. Nah, sastra Melayu Riau terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pantang larang, yang kedua dodoi, yang ketiga cerita rakyat. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan salah satu materi yang sudah saya bahas, yaitu mengenai pantang larang, dodoi ataupun cerita rakyat, kita masuk ke pembahasan sastra Melayu Riau. Nah, sastra Melayu Riau itu adalah sastra yang berada di daerah Riau secara turun-temurun dan berkembang secara lisan dari setiap masyarakat yang ada di daerah Riau tersebut. Nah, jadi sastra Melayu Riau itu sudah ada sejak lama dari nenek moyang kita, dari leluhur yang telah mengenalkan apa itu tentang sastra Melayu Riau. Nah, selanjutnya dari 3 pembahasan yang saya bilang tadi yaitu tentang pantang larang, dodoi maupun cerita rakyat, saya mengambil tentang pantang larang. Nah, pantang larang tersendiri itu adalah memerintahkan supaya tidak melakukan hal-hal yang terlarang dari adat atau istiadat di budaya Melayu Riau. Nah, pantang larang orang Melayu merupakan kepercayaan masyarakat Melayu dari sejak zaman dahulu yang berkaitan dengan adat atau budaya warisan nenek moyang. Nah, jadi kebanyakan pantang larang diturunkan secara lisan dan turun-temurun dari nenek moyang kita. Pantang larang orang tua yang dulu itu bertujuan untuk mendidik dan mengajarkan kepada anak-anaknya ataupun kepada masyarakat, khususnya generasi kaum muda, agar tidak mengikuti atau tidak melanggar pantang larang yang dibuat oleh nenek moyang kita ataupun dari leluhur kita. Nah, pantang larang menjadi 5 bagian. Yang pertama, 1 berkaitan dengan keselamatan juga, 2 berkaitan dengan waktu, 3 berkaitan dengan tempat, 4 berkaitan dengan jenis kelamin, 5 berkaitan dengan kerjaan atau aktivitas. Macam-macam pantang larang itu terdiri dari beberapa macam, yaitu dari anak-anak usia dini, bayi, ataupun yang sudah meranjak ke dewasa. Nah, untuk pantang larang untuk bagian anak-anak yaitu contohnya, yang pertama, jangan meludah ketika buang air besar. Kenapa dilarang? Karena bisa menyebabkan mulut akan berbau busuk. Nah, yang kedua itu tidak boleh menjerit lidah, yang dimana itu dapat mengakibatkan lidah kita akan terpotong. Selanjutnya yang mengenai tidak boleh menunjuk pelangi. Nah, kenapa tidak boleh menunjuk pelangi? Karena dapat membuat
jari itu bengkok ataupun terputus. Nah, ini ada cerita dikit bahwasanya kalau kita menunjuk pelangi, kita cepat-cepat menggigit jari tersebut agar jari kita tidak bengkok ataupun tidak putus ketika kita menunjuk saat datangnya pelangi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh pantalarang untuk bayi. Tadi sudah saya jelaskan mengenai pantalarang untuk anak-anak atau usia dini. Nah, untuk bayi sendiri itu beberapa contoh yang akan saya berikan. Yang pertama, kain rampin tidak boleh direndam. Nah, ini dapat menyebabkan perut sang bayi tersebut akan kembung. Nah, selanjutnya yang kedua itu tentang tidak boleh meniup mulut bayi. Nah, ini dapat dikatakan nenek moyang kita bahwasanya kalau kita meniup mulut bayi itu dapat mengakibatkan bayi tersebut menjadi bisu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu mengenai tidak boleh meletakkan bayi di atas lutut. Nah, ini dapat mengakibatkan akan datangnya sakit perut ketika kita meletakkan bayi tersebut di atas perut kita. Nah, selanjutnya pantalarang ketika makan. Nah, pantalarang ketika makan itu sama kayak masyarakat biasa. Contohnya yang saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, dilarang makan berpindah tempat. Nah, ini akan mengakibatkan akan memiliki banyak suami istri. Nah, selanjutnya jangan memakan pisang kembar. Nah, ini dapat mengakibatkan bahwasanya kalau kita memakan pisang kembar itu akan mengakibatkan anak kita juga akan ikut kembar gitu. Nah, selanjutnya mengenai pembahasan pantalarang ketika tidur. Yang pertama, jangan biarkan nasi melekat pada kaki ketika tidur. Nah, ini dapat mengakibatkan bahwasanya ini dapat membuat kita mimpi buruk ketika tertidur. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang mengenai pantalarang, memang pantalarang tersebut belum pasti ada yang benar. Kalau kita melakukan hal tersebut, kita akan kena celaka, itu masih belum ada kebenarannya. Nah, karena kita masih hidup di dalam atau di dunia adat istiadat naluri, kita saling menghormati, saling menghargai nenek moyang kita sendiri, tidak semena-mena, tidak sembarangan membuat pantalarang tersebut. Nah, pantalarang itu nenek moyang kita membuat tersebut untuk kebaikan kita, agar kita tidak serakah, tidak sembarangan melakukan perbuatan yang dapat merusak diri sendiri maupun masyarakat lainnya gitu. Nah, ada juga pantalarang yang membuat kita mendapatkan anak kembar yang pembahasan tadi mengenai tidak boleh memakan pisang kembar, yang pembahasan mengenai pantalarang pas kita makan itu dapat menyebabkan anak kita itu kembar. Jadi inilah mengenai pembahasan pantalarang dari saya.